Jakarta milik kita semua. Kita harus berjuang, mudah-mudahan akan ada perubahan. Jadi kita butuh satu proses, tapi kita butuh satu harapan. Jadi setiap tahun akan lebih baik. Saya berjanji untuk memperjuangkan terus mengurangi kemiskinan. Bertempat di Kuitang, Jakarta Pusat, 17 Januari 1960. Lahir seorang pria bersahaja yang suka akan tantangan. Ia adalah Karna Brata Lesmana. Pria keturunan Tionghoa ini dikenal sebagai sosok pekerja keras. Hal ini terbukti sejak kecil ia terlahir dari keluarga yang sederhana, hingga akhirnya berhasil dan meraih sukses membangun sejumlah usaha yang dapat memberikan lapangan kerja bagi ratusan hingga ribuan pekerja di tanah air. Dulu kan Ama sama Kong ya bukan ngomong orang berada lah ya, jadi punya uang pas-pasan, 2 anak lelakinya dikirim ke luar negeri untuk belajar, sedangkan yang perempuan di Indonesia gitu. Terus papi suka cerita dulu tuh zaman universitas untuk nambah-nambahin uang jajan, uang makan, bisa yang malam-malam di drop di tengah lapangan golf gitu, cari cacing, terus dijual per kilo. Karena di Kanada katanya orang banyak beli cacing untuk mancing, cacing hidup gitu. Terus cerita-cerita nganter pizza, telat 2 menit orangnya nggak kasih tip. Banyak sih cerita lucu-lucu. Karena dia ngerasa kalau misalnya kita di negara yang stabil ya, selama bekerja keras, orang tuh bisa maju. Tapi karena di Indonesia ini tidak stabil, kita udah kerja sekeras-kerasnya juga kadang-kadang karena pemerintahnya atau ada demonstrasi, ada apa gitu. Jadi negara-negara di sini tuh tidak, hidup orang di sini tuh nggak stabil. Karna Brata Lesmana, pria yang pernah merasakan asam garam baik di tanah air hingga di luar negeri ini, membentuk dirinya sebagai sosok yang mandiri dan tak pandang bulu terhadap kelas sosial, baik miskin ataupun kaya. Dia ini rasional sekali, orang yang rasional. Jadi mikirnya logik lah, logik. Terus yang kedua berani gitu ya. Dan yang ketiga itu kalau cerita sama saya itu berapi-api tentang Indonesia ini kenapa nggak bisa bagus gitu. Ya itu kan menurut dia mungkin dia bisa juga gitu. Di tengah puncak karirnya sebagai pengusaha, kini ia terpanggil untuk memajukan bangsa di kancah politik tanah air melalui jalur pencalekan DPR RI 2014 Dapil 3 DKI Jakarta dengan dukungan karakter serta pribadi yang tak kenal kompromi terhadap bahaya korupsi. Karna Brata Lesmana yakin bahwa Indonesia yang memiliki kekayaan yang melimpah dapat maju dan berkembang. Tentunya jika dirinya terpilih serta meraih sukses, meraih kemenangan di kancah pemilu 2014. Sosial, karena kehidupan Pak Karna itu sejak dulu saya lihat itu mapan, udah mapan gitu. Kegiatan sosialnya itu ada, bagus. Terus juga mempunyai pemikiran untuk perbaikan kota dan rakyat. Jadi pada waktu saya wagub, itu kalau makan siang, itu juga sering memberikan masukan. Gitu. Bagaimana itu kota tua seharusnya ditata, bagaimana sebenarnya Sudirman Tamrin, bagaimana mengatasi rob di Jakarta Utara, itu sering kita obrolkan. Itu belum jadi calon legislatif. Jadi walaupun beliaunya itu adalah seorang pengusaha, tapi berpikir untuk kebaikan kota dan masyarakat itu dimiliki beliau. Ini satu-satunya yang saya anggap negeri saya. Dan saya terus terang
Ya sekarang masuk ke politik ya jujur karena saya berasa Indonesia ini negara yang begitu diberkahi ya, dan pengalaman saya ke luar negeri dari kecil ya, di Asia, di Amerika, dan setelah saya selesai sekolah juga saya banyak keliling. Saya lihat Indonesia ini benar-benar satu negara yang diberkahi dengan kekayaan alam, dengan keindahan alam, dengan penduduk yang begitu baik, masyarakatnya yang sabar, yang agamis ya. Tapi kok negara ini kayaknya miskin sekali gitu. Padahal semua pemberian Tuhan ini cukup untuk kita menjadi negara yang kaya, yang makmur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya kita cerdas dan yakin. Pilih dengan hati nurani. Coblos nomor 1, Karna Brata Lesmana, calon legislatif DPR RI 2014.